Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SD akan melakukan praktek coaching, di mana yang pertama adalah kasus 1. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Nah, bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Dalam kasus 1 ini, yang berperan sebagai coach itu adalah Ibu Lia Ermawati, yang berperan sebagai coach Ibu Rizky Amalia, dan saya Ibu Darmiasi sebagai pengamat. Silahkan. Baik, Assalamualaikum Rina. Apa kabar Rina? Saat ini Rina sedang ada kesibukan apa ya? Tidak ada Bu, hanya mengerjakan kegiatan rutin setiap hari. Seperti biasa, belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Rina masih aktif tidak ikut les bahasa Inggris? Masih Bu? Oh masih ya? Ya Bu. Alhamdulillah kalau begitu Rina. Artinya keterampilan bahasa Inggris Rina semakin meningkat ya. Sebelumnya Ibu ingin tahu tujuan Rina menemui Ibu hari ini ada apa ya? Ini Bu, tadi pagi Pak Rahmat itu menemui saya terkait kegiatan lomba pidato itu loh Bu. Kemudian beliau meminta saya menemui Ibu untuk membicarakan masalah tersebut. Permintaannya Pak Rahmat membuat saya bertanya-tanya Bu. Itulah sebabnya saya datang dan membicarakan hal ini dengan Ibu. Oh begitu, betul sekali Rin. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Tidak lama lagi kan di sekolah kita ini ada pemilihan tentang siapa yang mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Nah begitu Rina. Oh iya Bu. Nah kan sebelumnya kamu pernah kan mengikuti lomba yang serupa? Iya Bu, tahun kemarin di sekolah kita. Apakah pada saat itu kamu mengikuti lomba tersebut karena diminta oleh guru atau keinginan kamu sendiri, Rina? Saya waktu itu diminta oleh guru, Bu. Setelah saya pikir, saya sebetulnya tertarik sekali mengikuti kegiatan itu. Terus hasil akhirnya bagaimana, Rin? Alhamdulillah, saya berhasil, Bu. Saya mendapatkan juara pertama. Wah, hebat kamu, Rin. Ibu bangga sama kamu. Nah, sewaktu kamu mengikuti lomba itu, apakah kamu memiliki kiat-kiat tertentu agar menjadi juaranya nih? Tidak juga, Bu. Hanya saja saat menjelang lomba, saya selalu melatih diri dimanapun dan kapanpun, Bu. Selain itu, saya juga sering berlatih dengan guru les saya. Wah, luar biasa sekali kamu, Rin. Melatih diri kapanpun dan dimanapun, itu membutuhkan fokus dan ketekunan. Hebat kamu, Rin. Selama kamu mengikuti proses itu, apakah ada hambatan atau kendala, Rina, dalam proses latihannya? Tidak, Bu. Kebetulan saya memiliki daya ingat yang cukup kuat. Hal ini memudahkan saya untuk belajar dan berlatih. Oke, selain ingatan yang kuat, ketekunan kamu dalam belajar, kemudian berlatih dimanapun dan kapanpun, menurut kamu apalagi, Rin, kelebihan yang kamu miliki? Ya, Bu. Sepertinya rasa tekad yang kuat. Maksudnya tekad ini bagaimana ya? Gini Bu, maksud saya, sekali saya memutuskan untuk melakukan suatu hal, saya tidak menyerah walaupun menghadapi berbagai kendala. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya, tetapi saya senang karena saya sudah mencoba dan berusaha, Bu. Oke, bagus itu. Berarti itu adalah sikap yang sangat positif, Rina. Pertahankan ya, Rin, untuk seterusnya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama, Rin. Di samping memiliki penguasaan dalam berbahasa Inggris yang bagus, tekad yang kuat, kamu ternyata juga rajin untuk berlatih. Sebenarnya, hal ini sangat disayangkan apabila tidak dikembangkan. Benar kan? Ya. Nah, apakah menurut kamu memiliki minat mengikuti lomba yang tingkatannya lebih tinggi lagi untuk semakin mengasah kemampuan kamu? Itu lomba yang bagaimana ya, Bu? Ya tadi, lomba yang disampaikan oleh Pak Rahmat, lomba pidato berbahasa Inggris di tingkat kabupaten. Kamu kan berbakat dan sudah pernah menjuarai lomba di tingkat sekolah. Adakah minat kamu untuk mengikuti lomba ini?
Hmm, saya berminat sebenarnya, Bu, tapi saya kurang percaya diri. Pasti dipikirkan saya pesertanya banyak dan saingannya saya pasti hebat-hebat, Bu. Ya sih, pesertanya pasti hebat-hebat dan saingannya juga banyak karena memang perwakilan dari tiap-tiap kecamatan. Tapi bukannya kamu sudah berpengalaman nih mengikuti lomba sejenis. Sewaktu lomba di sekolah, apakah kamu juga merasa kurang percaya diri, Rin? Ya, Bu, saya gugup dan takut kalau saya tidak bisa tampil dengan baik. Terus apa yang kamu lakukan untuk mengatasi perasaan dan ketakutan kamu tersebut? Pertama-tama saya menemui guru bahasa Inggris saya, kemudian meminta arahan beliau tentang pengucapan, pembahalan kata, dan hal-hal lain yang terkait dengan pidato, Bu. Oh, begitu ya. Menemui guru bahasa Inggris ya untuk belajar teknisnya. Nah, terus selain guru bahasa Inggris, apakah kamu juga menemui guru yang lain? Ya ada, Bu, saya juga menemui guru bahasa Indonesia, meminta diajarkan untuk teknik berpidato yang bagus. Ya, betul sekali ya. Memang guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris yang bisa membimbing. Nah, setelah kamu mendapatkan arahan dari kedua guru tersebut, apa yang kamu lakukan untuk mematangkan persiapan kamu guna menekan kurangnya rasa percaya dirimu tadi? Saya rajin berlatih, Bu. Saya juga kerap meminta keluarga di rumah untuk melihat saya berlatih dan memberikan komentar tentang kekurangan dan kelebihan dari penampilan saya. Oh, begitu ya. Ternyata banyak sekali orang yang berperan di sini ya, Rin. Ada guru, ada keluarga di rumah. Apakah ternyata setelah semua hal ini kamu lalui di dalam proses latihan tadi memberikan manfaat bagi kamu nih dalam persiapan lomba? Ada nggak manfaatnya? Ya ada, Bu. Karena saya rajin berlatih, akhirnya lambat laun rasa gugup saya berkurang. Kemudian arahan dari guru yang membantu saya untuk percaya diri ketika akan tampil nantinya. Jadi sangat berpengaruh ya, Rin. Sangat banyak sekali manfaat yang kamu dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh guru dan keluarga kamu tadi. Nah, terus ada tidak hal yang kamu pelajari dari kegiatan kamu itu tadi? Ya, Bu, ternyata dengan rajin berlatih dan juga rajin bertanya, saya bisa mengikuti lomba dengan alhamdulillah, Bu, hasilnya. Alhamdulillah dapat juara ya. Nah, hal yang sama ternyata terulang lagi, Rin. Ketika kamu mendapat tawaran lagi untuk mengikuti lomba pidato yang kali ini tingkatannya lebih tinggi. Kalau sebelumnya antar kelas, nah sekarang antar sekolah. Nah, tawaran ini kan datang dari sekolah lagi, iya nggak? Ya sih, Bu, betul juga. Ya, nah sekarang yang kamu rasakan ini kan juga sama. Masalahnya juga sama, kurang percaya diri. Menurut kamu, jika kamu mengikuti lomba ini, apakah kamu akan menerapkan teknik yang sama atau mencari cara yang berbeda? Saya rasa sama, Bu. Kan jenis lombanya juga sama. Artinya, sampai tahapan ini, kamu sudah mengenali potensi dan bakat kamu ya, Rin? Menurut kamu, bakat luar biasa seperti ini perlu tidak dikembangkan? Karena tidak semua orang loh memiliki bakat seperti kamu ini. Sangat perlu, Bu. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jika saya mengikuti lomba pidato, saya rasa bakat-bakat yang saya miliki akan berkembang nantinya. Dan cara apa yang mengembangkannya itu, Rin? Dengan cara berlatih dan mendengarkan saran dan pendapat dari teman, guru yang ikut melatih saya, Bu. Selain dengan cara berlatih dan mendengarkan saran dari teman dan pendapat dari guru lain, apalagi cara kamu supaya bisa mengembangkan kamu ini, Rin? Mungkin dengan cara mengikuti lomba-lomba yang sejenis mungkin ya, Bu. Oh, gitu ya, Rin. Dengan mengikuti lomba yang serupa, kamu kan hebat dan berbakat juga. Terus sekarang rencana kamu bagaimana nih setelah pembicaraan kita ini? Sepertinya saya akan mencoba mengikuti pidato bahasa Inggris ini di tingkat kabupaten, Bu. Oke, bagus sekali, Rin. Sebenarnya itu yang Ibu harapkan. Kamu ikut serta dalam kegiatan ini, berperan aktif juga dalam kegiatan ini, sehingga bisa mengharumkan nama kamu dan nama sekolah ya, Rin. Karena Ibu yakin sekali, bakat dan potensi kamu ini akan sangat bagus jika kamu terus asah dan kamu tampilkan di dalam lomba-lomba yang seperti ini. Nah, Ibu senang sekali. Sebagai langkah awal, kamu akan lakukan persiapan yang sama atau bagaimana ini, Rin? Sama, Bu. Saya akan menghubungi guru bahasa Inggris dan guru bahasa Indonesia untuk mempelajari bagaimana cara berpidato yang baik dan bagus. Oke, kira-kira kapan kamu mulai melaksanakan rencana kamu ini untuk menghubungi
menghubungi guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tadi? Sebenarnya Ibu, saya ingin pulang. Oke, baik ya. Oke, baik ya. Sehubungan dengan keputusan kamu ini, kamu yakin nggak akan bisa mengikuti dan menyelesaikan seluruh tahapan ini sampai akhir? Kalau saya yakin, Bu, saya akan berusaha dengan sebaik mungkin agar hasilnya bisa maksimal dan sesuai. Oke, bagus sekali ya. Kekuatan tekad kamu itu dan keyakinan kamu itu akan sangat membantu nantinya buat kamu. Semakin mengasah rasa percaya diri, semakin Oke, baik ya. Sehubungan dengan keputusan kamu ini, Rin, kamu yakin nggak akan bisa mengikuti dan menyelesaikan seluruh tahapan ini sampai akhir? Insya Allah saya yakin, Bu, saya akan berusaha dengan sebaik mungkin agar hasilnya bisa maksimal dan sesuai dengan harapan saya dan harapan Bapak Ibu guru di sekolah ini. Oke, bagus sekali ya. Kekuatan tekad kamu itu dan keyakinan kamu itu akan sangat membantu buat kamu nantinya. Semakin mengasah rasa percaya diri, semakin mengasah kemampuan kamu, dan juga menumbuhkan kekuatan diri kamu untuk mengikuti lomba ini sampai selesai. Artinya, kamu di sini sudah bertekad mengikuti ya, akan melaksanakan tahapan-tahapan prosesnya nanti dalam pelatihan. Jadi, kamu berkomitmen ya, Rin? Tidak akan mundur dari apa yang sudah kamu putuskan ini? Ya, saya berkomitmen, Bu, saya tidak akan mundur. Sampai berhasil ya, Rin? Sampai meraih juara lagi tentunya. Ya, Bu, sampai dapat juara dan membanggakan sekolah. Terima kasih, Rin, atas kesediaan kamu mengikuti lomba ini. Ibu sebagai wali kelas kamu sangat senang dan sangat mengapresiasi sekali kesediaan kamu mengikutinya. Kami dari semua guru di sekolah ini akan berdoa dan mendukung kamu sepenuhnya agar kamu bisa tampil yang terbaik. Dan jangan sungkan atau segan untuk bertanya jika ada hal-hal atau kendala yang kamu hadapi ke depannya nanti ya, Rin. Ya, Bu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi, Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coaching dari kasus 1. Kemudian saya akan memberikan komentar untuk coaching di kasus 1. Tujuan yaitu menyampaikan tujuan coaching. Menurut kami tujuan coaching sudah tersampaikan dengan baik, di mana coach dan coachee ini sama-sama menemukan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian identifikasi. Coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee, sehingga coachee juga mengetahui potensi yang dimilikinya. Kemudian untuk rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Coachee sudah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachee tersebut dengan bantuan coach. Kemudian untuk tanggung jawab, nah akhirnya dari proses coaching ini dengan bantuan dari coachee akan berkomitmen dan menjalankan rencana aksinya dengan sikap yang senang dan sudah tidak merasa terbebani. Nah, itu komentar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini kami akan melaksanakan coaching pada kasus kedua, yakni seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar muridnya di kelas yaitu mengikuti les privat tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Jadi para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Di sini yang menjadi coach adalah Ibu Darmiasih, kemudian yang jadi coachee adalah Ibu Lia Ernawati. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak Lia. Iya Bu, mohon izin. Bolehkah saya mengganggu waktu Ibu? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Ya, silahkan Nak. Ada apa ya? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu hal dengan Pak Bagus, guru kelas saya. Baiklah, dari diskusi kita hari ini, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Nak Lia kira-kira? Saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Nah, baiklah. Selain itu, apa ada lagi? Saya ingin tahu mengapa Pak Bagus berlaku tidak adil kepada saya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Baiklah, Guru ingin tahu apa yang Nak Lia rasakan saat ini. Saya merasa sangat sedih, Bu, karena tidak diperlakukan adil oleh Pak Bagus. Mengapa Nak Lia berpikir demikian? Karena banyak teman-teman saya mengikuti les privat di Pak Bagus. Saya merasa tidak nyaman, Bu, karena Pak Bagus sering menyindir murid-murid yang tidak ikut les privat. Selain dari rasa tidak nyaman tadi, adakah rasa lain yang Nak Lia rasakan? Akhir-akhir ini saya merasa Pak Bagus memberikan nilai yang tidak adil juga, Bu. Teman-teman yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang bagus dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Bolehkah Ibu tahu ketidakadilan yang bagaimana yang Nak Lia maksudkan tadi? Bisa Ibu diceritakan lagi kepada Ibu? Begini, Bu. Saya merasa saya sudah mampu menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar. Saya merasa sudah bisa. Tapi nilai saya selalu rendah, Bu. Dengan masalah yang Nak Lia hadapi, langkah-langkah apa yang sudah Nak Lia lakukan untuk menyelesaikannya? Saya sudah mempelajari kembali pelajaran yang sudah Pak Bagus berikan, Bu. Saya sudah memahami materi yang sudah diberikan oleh Pak Bagus. Saya berpikir bahwa nilai yang saya dapat rendah karena saya tidak mengikuti les privat di Pak Bagus, Bu. Oh, seperti itu. Nah, baiklah. Apakah Nak Lia pernah membicarakan hal ini bersama Pak Bagus? Belum sih, Bu. Tapi sebelum teman-teman saya mengikuti les, nilai saya selalu tinggi, Bu. Tapi setelah teman-teman saya mengikuti les, nilai saya lebih rendah dibanding teman-teman saya tadi. Lalu, apa yang akan Nak Lia lakukan untuk menyampaikan masalah ini? Saya ingin membicarakan hal ini ke Pak Bagus, Bu. Tapi saya takut. Mengapa takut, Nak? Saya takut Pak Bagus marah, Bu. Memangnya selama ini apa Nak Lia pernah melihat Pak Bagus itu marah-marah? Tidak sih, Bu. Beliau baik. Jika menjelaskan materi juga mudah dipahami. Oke. Kenapa kamu tidak mencobanya saja? Mungkin itu akan membantu menyelesaikan masalah kamu. Benar juga ya, Bu. Nanti saya akan mencoba menghubungi Pak Bagus. Nah, benar sekali. Ibu setuju sekali dengan hal itu. Nah, sekarang bagaimana Nak Lia akan menghubungi Pak Bagus? Apa yang akan Nak Lia lakukan? Kenapa kamu tidak mencobanya saja, Nak? Mungkin itu akan membantu menyelesaikan masalah kamu. Benar juga ya, Bu. Nanti saya akan mencoba menghubungi Pak Bagus. Benar sekali. Ibu setuju sekali dengan apa yang Nak Lia lakukan. Nah,
Setelah Nak Lia menghubungi Pak Bagus, kira-kira apa yang akan Nak Lia lakukan? Saya akan menanyakan kepada Pak Bagus apakah ikut les privat atau tidak akan mempengaruhi nilai kami, Bu. Selain itu, saya akan menanyakan juga alasan mengapa nilai saya selalu rendah. Baiklah, kira-kira apa kekuatan yang Nak Lia miliki sehingga Lia yakin bisa menyampaikan hal ini kepada Pak Bagus? Begini, Bu, saya dari kelas 1 selalu menjadi juara kelas. Saya juga selalu mempelajari kembali materi yang sudah saya dapatkan. Saya juga mempelajari materi pembelajaran melalui gawai yang saya miliki. Baiklah. Setelah ini, apa yang akan Nak Lia lakukan? Saya akan tetap bertanya kepada Pak Bagus, Bu, tentang dugaan saya ini. Dan juga saya akan memeriksa kembali jawaban saya, Bu. Sekali ide kamu. Nah, selain itu, apa masih ada lagi yang akan Nak Lia lakukan? Jika mengikuti les privat di Pak Bagus, saya tidak bisa, Bu, karena saya harus membantu Ibu berjualan di toko. Saya bisa meminta bantuan kepada Kiki, Bu. Kiki teman baik saya yang selalu membantu saya, Bu. Ya. Selanjutnya, apa rencana Nak Lia ke depannya untuk mencapai tujuannya? Pertama, saya akan menghubungi Pak Bagus untuk mengkonfirmasi tentang dugaan saya ini dulu, Bu. Kemudian saya akan mengkonfirmasi jawaban ulangan saya. Seterusnya, saya akan meminta teman saya Kiki untuk membantu saya belajar. Sekali ide itu saya rasa. Nah, komitmen apa yang Nak Lia lakukan supaya rencana Nak Lia ini berjalan dengan lancar? Saya akan memberanikan diri menghubungi Pak Bagus, Bu. Saya akan lebih teliti lagi ketika menjawab ulangan. Nah, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Nak Lia untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Kiki, Bu. Bagus sekali. Sepertinya kamu sudah yakin sekali, Nak Lia. Ya, Bu. Terima kasih sekali, Bu, atas waktunya. Baiklah, apa sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Nak Lia? Sudah, Ibu. Terima kasih. Saya mohon pamit ya, Bu. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya, Nak Lia. Ibu, sama-sama. Demikian latihan coaching atau coaching yang sudah kita lakukan di kasus kedua. Baik, saya sebagai pengamat akan memberikan umpan balik dari proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Lia Ermawati dan juga Ibu Darmiasih, di mana tujuan dari coaching ini sudah disampaikan dengan baik. Coach sudah menyampaikan tujuan pada pembukaan, kemudian coach juga sudah baik dalam pembukaan. Kemudian untuk identifikasi pertanyaan, coach sudah bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi kunci, mampu dengan lancar, kami mengeksplorasi kunci dengan lancar. Kemudian kunci mampu mengeksplorasi tindakan yang akan dilakukan. Rencana aksinya sudah mampu diberikan, pertanyaan pengambilan keputusan juga sudah dilakukan mandiri oleh coach. Coach juga sudah mampu mengeksplorasi kunci sehingga jawabannya menjadi lebih spesifik. Kemudian tanggung jawabnya sebagai coach sudah bisa membangun komitmen dari coach sendiri dan membuat komitmen itu secara mandiri. Demikian dari coaching yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini,
kami akan melakukan praktek coaching untuk kasus ketiga. Nah, kasus ketiga di sini yang berperan sebagai coach adalah Bu Kiki, Koci, Bu Asih, dan pengawat Ibu Lia. Untuk rincian dari kasus 3 yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Silahkan praktekkan dalam praktek coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Kiki. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Asih katanya kemarin mau cerita ya. Coba cerita apa ya Bu? Oh iya, yang kemarin itu Bu. Kemarin kan saya disupervisi ketika pembelajaran di kelas, disupervisi oleh Bapak pengawas Bu. Nah, ketika itu saya mendapatkan teguran karena saya tidak menggunakan buku teks. Kemudian Bapak pengawas melaporkan saya ke Bapak Kepala Sekolah, sehingga Bapak Kepala Sekolah langsung menegur saya, Bu. Nah, kira-kira Bu Kiki punya solusinya apa tidak ya? Gitu ya Bu. Berarti Ibu kan punya potensi yang luar biasa sebenarnya untuk mengembangkan pembelajaran yang dilakukan di kelas dan dapat memanfaatkan sumber belajar di sekolah sebagai acuan pengembangan pembelajaran. Nah, apakah ketika mengajar itu Ibu sudah mengacu pada kurikulum yang ada? Sudah Bu, sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku menurut saya. Tapi ketika pembelajaran itu berlangsung, saya menggunakan lingkungan belajar di luar kelas sebagai media sumber pembelajaran kami. Namun Bapak pengawas bilang, Bu harus tetap pakai buku teks seperti itu. Nah, jadi Bapak pengawas ini tetap menginginkan saya memakai buku teks tersebut, Bu. Terus gimana ya solusinya, Bu? Nah, sebelumnya kira-kira dalam diskusi ini yang Ibu inginkan itu mencari solusi atau harapan seperti apa, Bu? Nah, harapan saya ingin Bapak Kepala Sekolah itu menerima apa yang saya lakukan, Bu. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa apa yang saya lakukan dalam pembelajaran tersebut itu sudah benar. Itu Bu yang saya inginkan. Kemudian saya juga melakukan kegiatan pembelajaran tersebut sudah menggunakan berbagai macam media. Saya juga sudah memodifikasi metode-metode dalam pembelajaran tersebut. Saya menggunakan video, saya memakai proyektor, kemudian saya menggunakan PowerPoint. Saya sendiri mengajak anak-anak untuk belajar di lingkungan di luar sekolah, di luar kelas, Bu, maksud saya. Nah, ketika di lingkungan ini anak-anak tidak dominan menggunakan buku teks saja seperti itu. Jadi maksud saya apa yang saya lakukan itu benar. Nah, kira-kira solusinya bagaimana ya, Bu? Jadi yang diharapkan Ibu nantinya itu bisa menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi ini ya. Nah, sebetulnya ketika pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar untuk siswa tersebut? Sudah, Bu, saya sudah mulai menyiapkan rencana pembelajaran, kemudian saya juga membuat rencana penilaian, menyiapkan media. Hanya saja kebetulan pada saat itu saya menggunakan PowerPoint, Bu. Lalu anak-anak mengamati lingkungan di luar kelas, sehingga anak-anak ini merespon pertanyaan-pertanyaan dari saya itu tidak menggunakan buku teks, Bu. Ya, lah
kan sudah bagus sebenarnya pembelajaran yang dilakukan oleh ibu. Ibu bisa memanfaatkan lingkungan sekolah dan mengembangkan potensi yang sudah ada dalam diri ibu. Nah, ketika dalam pembelajaran yang tidak menggunakan buku teks ini, apakah ada kendala atau kesulitan-kesulitan yang ibu hadapi? Alhamdulillah Bu, saya tidak ada kendala apapun. Saya tidak merasa ada kendala. Saya tidak ada hambatan apapun karena semuanya sudah saya persiapkan, mulai dari rencana pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian saya membuat media pembelajaran ini untuk disampaikan kepada murid. Kemudian saya juga merangkum materi dan berbagi buku teks yang saya sajikan dalam bentuk PowerPoint tadi kepada murid-murid saya, sehingga murid saya ini lebih mampu atau lebih mudah untuk memahami materi tersebut, Bu. Wah, sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa loh, Bu. Ibu sudah memanfaatkan sumber belajar lainnya. Lalu bagaimana hasil belajar anak dari metode atau pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan ini? Anak-anak sangat senang, Bu. Anak-anak merespon cukup baik. Mereka sangat termotivasi dengan apa yang saya lakukan, karena setelah mengamati di luar kelas tadi, anak-anak kembali ke kelas dan menulis apa saja hasil dari pengamatan mereka di luar kelas tadi. Kemudian menempelkan hasil kerjanya itu di tempat yang sudah saya sediakan, ada post-it, kemudian ada yang menempel di pohon literasi, hingga siswa lain juga bisa melihat hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok lain. Bahkan saat jam istirahat pun banyak anak-anak yang masih tetap melihat hasil pengamatannya tadi, Bu. Mereka sangat senang sekali. Jadi intinya hasil belajar anak-anak itu menjadi lebih baik dan terlihat peningkatan yang signifikan ya, Bu. Terus perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran senang atau gimana, Bu? Ya, anak-anak menjadi lebih senang, Bu, lebih antusias dalam pembelajaran. Kemudian mereka menjadi tanpa beban gitu loh, Bu, belajarnya. Nah, begini, Bu. Kira-kira Ibu mau menyampaikan kepada kepala sekolah gimana mungkin kita cari solusinya dulu dalam diskusi ini. Bagaimana cara nanti menyampaikannya kepada kepala sekolah? Mungkin saya akan berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah dan menjelaskan bahwa pembelajaran yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan kurikulum. Kemudian saya sudah membuat rencana pembelajaran, menyusun media pembelajaran, dan sumber pembelajaran lainnya yang relevan dengan pembelajaran itu, Bu. Nah, terus mungkin saat itu pengawas tidak melihat RPP saya, Bu. Media juga tidak melihat media, kemudian tidak melihat sumber belajar lainnya. Jadi, untuk cara pembelajaran saya tidak menyimpang dari kurikulum, juga tidak menyimpang dari kompetensi dasar. Tetapi saya mengembangkan cara mengajar saya, Bu. Nah, itu sudah sangat bagus sekali, Bu. Nanti saja Ibu menjelaskan kronologisnya kepada kepala sekolah. Semua tahapan yang Ibu sudah lakukan itu sudah sangat bagus. Sekarang kira-kira kapan ya Ibu mau menghadap ke kepala sekolah? Saya rasa secepatnya, Bu, saya akan menghadap ke kepala sekolah. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya tentang media yang saya buat dan sumber belajar yang sudah saya buat juga kemarin. Dan juga tentang materi yang saya sampaikan itu merupakan ringkasan dari buku teks tersebut, Bu. Jadi mungkin secepatnya saya akan menghadap. Mantap sekali, Bu Asih. Jadi kira-kira Ibu sudah tahu ya apa yang seharusnya Ibu lakukan? Ya, Bu. Insya Allah saya tahu, saya sudah paham tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan menghadap wakil kurikulum dan mungkin akan menghadap kepada kepala sekolah bersama Bapak Wakil Kurikulum. Dan akan saya sampaikan cara kerja saya dan apa yang saya lakukan kemarin ketika
mantap, Bu. Jadi, kira-kira Ibu sudah tahu ya apa yang seharusnya Ibu lakukan? Iya Bu, yang pertama saya akan berbicara dengan wakil kurikulum Bu. Kemudian saya akan mencoba menghadap Bapak Kepala Sekolah bersama Bapak Kurikulum itu Bu. Saya akan menyampaikan bahwa cara kerja saya kemarin itu sudah benar sesuai prosedur yang ada. Dan cara mengajar saya itu sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku Bu. Itu yang akan saya lakukan untuk menghadap Kepala Sekolah. Oh iya Bu, jangan lupa ya Bu, nanti sampaikan juga tentang hasil belajar yang sudah dicapai oleh siswa sebagai pendukung bahwa pembelajaran yang menggunakan sumber belajar lainnya itu juga dapat meningkatkan prestasi siswa. Ya Bu, betul. Saya juga sudah mempersiapkan semuanya Bu. Mantap Bu, tadi sudah disampaikan segala sesuatunya, sudah Ibu kemukakan juga. Sekarang komitmen apa yang akan Ibu bangun dalam pelaksanaan rencana yang sudah Ibu susun ini? Jadi gini ya Bu, saya ingin mendapatkan dukungan dari teman-teman sejawat. Sekaligus saya ingin meluruskan permasalahan ini kepada teman-teman tentang masalah yang saya hadapi ini supaya tidak ada lagi kesalahpahaman dan miskomunikasi antara dan teman-teman guru yang lain. Dan saya juga butuh motivasi Bu, bahwa apa yang sudah saya lakukan itu bukanlah hal yang salah, sehingga sekolah bisa menyampaikan hal ini kepada pengawas. Jadi intinya dalam diskusi ini saya hanya memerlukan dukungan moral dan juga motivasi dari rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah tersebut Bu. Nah, selamat ya Bu. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan kepada kepala sekolah berhasil dan bisa membuka pengetahuan kepala sekolah bahwasannya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini sudah sangat baik untuk kemajuan dan prestasi siswa. Saya harap setelah ini nanti Ibu menemui kepala sekolah, Ibu bisa memberitahu saya apa hasil yang diperoleh setelah pertemuan jenengan dengan kepala sekolah. Harapan saya semoga hasilnya baik, lancar dan dapat menyelesaikan masalah ini menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini dan tidak lagi ada ganjalan di hati Ibu. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bu Kiki luangkan buat saya. Semoga diskusi yang telah kita lakukan ini akan membawa manfaat Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Jangan bosan-bosan ya. Ya, sama-sama ya Bu. Baik, terima kasih Bu Darmiasi dan Bu Rizky Amaria yang sudah melakukan praktek coaching untuk kasus ketiga ini. Nah, sebagai pengamat, saya akan memberikan umpan balik dari proses coaching yang dilakukan dengan model Tirta yang sudah dilaksanakan oleh Bu Rizky dan Bu Darmiasi. Pada kasus ketiga ini, di mana tujuannya sudah disampaikan dengan baik. Coach sudah baik menyampaikan tujuan pada pembuka. Coachee sudah baik juga dalam pembukaan. Dalam identifikasi pertanyaan, coach sudah bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi coachee, mampu mengeksplorasi dengan lancar. Kemudian, untuk rencana aksinya, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coachee. Coach mampu mengeksplorasi coachee sehingga jawabannya menjadi lebih spesifik. Kemudian tanggung jawabnya coach sudah bisa membangun komitmen coachee sehingga dapat membuat komitmen sendiri yang berbasis dengan Tirta. Sekian praktek kasus ketiga dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.